Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullah allati tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan inna ilaina iyabahum summa inna 'alaina hisabahum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lis-shahidi indallahi sittu khisalin yaghfiru lahu fi awwali daf'atin min dimmihi wa yara maq'adahu minal jannah wa nijaza min adzabil qabri wa ya'manu minal faza'il akbar wa yukhalla khullatul iman wa yuzawwiju minal hurin in wa yusaffi'u fi sab'ina insanin min aqaribihi. Al-hadis au kama qol. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat, jamaah pengajian rutin Jumat malam Masjid Al-Ikhlas yang berbahagia. Alhamdulillah, malam ini Allah masih memberikan nikmat kepada kita. Nikmat yang berupa kesehatan, nikmat yang berupa kesempatan, lebih-lebih nikmat yang berupa iman, sehingga kita bisa hadir, kita bisa bertemu di masjid ini dalam rangka untuk melakukan sholat maghrib berjamaah, dalam rangka untuk thalabul ilmi, dalam rangka untuk melakukan sholat isya berjamaah. Harapan kita mudah-mudahan seluruh amaliyah kita, khususnya yang kita lakukan pada malam ini, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amal yang baik, sehingga bisa kita pakai bekal ketika kita menghadapnya besok di hari kiamat. Amin, amin, Allahumma amin. Yang kedua, sholawat dan salam mudah-mudahan tetap diberikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita, Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita, sehingga kita bisa melakukan sunnah-sunnah beliau sampai akhir hayat kita. Dan mudah-mudahan besok di hari kiamat kita digolongkan dalam kelompok orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Amin, amin, Allahumma amin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, monggo kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih, tema kita pada malam ini adalah 3 golongan yang pertama kali dihisab besok pada hari kiamat. Ulang lagi nggih. Jadi 3 golongan yang pertama kali dihisab besok pada hari kiamat. Bapak-bapak yang berbahagia, nggih, jadi tahapan, Pak. Jadi tahapan menjelang kiamat itu, kalau menurut para ulama, yang pertama kan mati, Pak. Jadi semua orang itu napa? Pasti mati, Pak. Jadi apa? Al mautu babun
Wa kullun nasu dakhiluh, kata Nabi. Setiap kamu itu pasti akan mati, itu adalah sebuah pintu. Wa kullun nasu dakhiluh, semua orang itu akan memasuki pintu yang namanya kematian itu. Kemudian setelah manusia itu mati, manusia diletakkan di alam barzah. Kemudian dalam jangka waktu yang lama, maka manusia itu mengalami fase yang nomor dua, yang namanya yaumul ba'si, hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur. Ini kalau menurut riwayat, jadi ketika malaikat Israfil meniup trompet yang kedua, maka semua yang mati itu hidup kembali, Pak. Itu namanya yaumul ba'si. Setelah manusia melewati yang namanya yaumul ba'si, maka melewati tahapan yang ketiga, yang namanya yaumul ma'sar. Yaumul ma'sar. Ini kalau dalam tafsir Qurtubi, tanda kiamat itu ada 10, Pak. Di antara 10 tanda kiamat itu adalah munculnya api dari kota Yaman, Pak, dari negara Yaman. Api ini yang menggiring manusia ke padang mahsyar. Jangan bisa lihat menawi nggih. Jadi 10 tanda kiamat. Yang paling terakhir seingat saya, munculnya api dari negara Yaman. Dari api itu manusia digiring ke yang namanya padang mahsyar. Setelah manusia digiring ke padang mahsyar, kemudian manusia itu melewati fase yang namanya yaumul hisab. Hari dihitungnya amal perbuatan kita. Kemudian setelah dihisab, manusia itu melewati yang namanya yaumul mizan. Jadi amal kita itu ditimbang, Pak. Ditimbang. Jadi Allah mengatakan seperti niku. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kemudian setelah itu manusia melewati yang namanya yaumus sirat. Hari di mana manusia melewati jembatan itu, Pak. Jadi jembatan itu. Yang terakhir namanya yaumul jaza. Dari dibalasnya amal ibadah kita. Jadi saya ulangi lagi, jadi fase-fase atau hari-hari yang dilewati oleh manusia. Yang pertama yaumul barzah, setelah manusia itu mati menunggu di alam penantian yang namanya alam barzah. Kemudian setelah itu dibangkitkan, namanya yaumul ba'si. Telah dibangkitkan digiring ke padang mahsyar. Kemudian setelah digiring ke padang mahsyar dihitung atau dihisab. Dan setelah dihisab manusia itu ditimbang, jadi amalnya ditimbang. Kemudian setelah itu melewati yang namanya sirat, jadi melewati jembatan ini, Pak, jadi jembatan. Yang terakhir adalah yaumul jaza. Bapak-bapak yang berbahagia, di dalam Al-Quran jenengan bisa ngecek, Pak. Jadi di dalam Al-Quran Allah mengatakan, Quran surah Al-Hosiyah surat nomor 88 ayatnya ayat nomor 25-26. Inna ilaina iyabahum, betul apa, Pak? Inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Surat Al-Hosiyah surat nomor 88, Pak. Monggo ayat 25-26. Ayat 25-26. Sesungguhnya kepada kamilah kembali mereka. Kemudian sesungguhnya hak kamilah menghisab mereka. Inna, sesungguhnya, ilaina, kepada kami, kata Allah, iyabahum, tempat kembali mereka. Terus nih Pak, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah.
Inna ilaina iyabahum, sesungguhnya tempat kembali mereka itu kami. Wa inna alaina hisabahum, dan sesungguhnya atas kami hisab mereka. Nah, kemudian siapa Pak? Orang-orang yang oleh Allah itu akan dihisab pertama kali. Jadi siapa saja? Jadi yang jelas semua orang itu akan melewati yang namanya yaumul hisab, hari dihisabnya amal perbuatan. Kemudian siapa kira-kira yang dihisab pertama kali? Dihisab artinya dihitung Pak, dihitung atau diputuskan pertama kali besok pada hari kiamat. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang bersumber dari sahabat Abu Hurairah, Nabi pernah bersabda, An Abi Hurairah taqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasul itu bersabda, Inna aulan nasi yukdo yaumal qiyamah alaihi, sesungguhnya manusia yang pertama kali dihisab atau dihitung besok pada hari kiamat, rajulun ustus hidah, nggih menika seorang laki-laki yang mati syahid Pak. Jadi orang yang mati syahid itu dihisabnya pertama kali. Fa'utiya bihi, maka orang yang mati syahid itu didatangkan kepada Allah. Wa arrafahu ni'amahu, kemudian kepada orang mati syahid itu Allah tunjukkan Pak tentang keistimewaan-keistimewaannya. Fa'arafahu, maka akhirnya orang yang mati syahid itu tahu Pak akan kelebihan-kelebihannya. Apa Pak kira-kira keistimewaan, kelebihan yang Allah berikan kepada orang yang mati syahid? Coba cek Pak, dalam Al-Quran surat Ali Imran ayatnya ayat 169. Ali Imran 169. Ini diantaranya loh Pak, banyak sekali kenikmatan, kelebihan yang Allah berikan kepada orang yang mati syahid. Misalnya niki, surat Ali Imran 169. Wala tahsabannal ladzina kutilu fi sabilillahi amwata, bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Ali Imran 169. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Tunggal malih Pak, satu lagi. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikannya kepada mereka, dan mereka bersiram hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang, yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Wala tahsabannal ladzina kutilu fi sabilillahi amwata, janganlah engkau mengira orang yang mati di medan perang itu mati Pak. Bal ahyaun, kata Allah, bahkan tetapi mereka itu hidup. Inda rabbihim yurzakun, di sisi Tuhan mereka itu diberi rezeki. Dari ayat ini Pak, ada yang mengatakan bahwa orang yang mati syahid itu tidak mati Pak. Jadi mereka itu betul-betul hidup. Jadi orang yang mati syahid itu, ini ada sebagian yang mengatakan, ulama yang mengatakan orang yang mati syahid itu, taruhlah mereka kelihatannya mati Pak, itu tidak mati. Bahkan mereka di sisi Allah, mendapatkan banyak rezeki. Tapi ada yang menafsir dengan ayat ini. Janganlah kamu mengira, misalnya Ibnu Abbas menafsir ayat ini,
Janganlah kamu mengira orang yang mati syahid itu seperti orang yang mati lain, Pak. Jadi mati syahid dan mati tidak syahid itu benten, Pak, berbeda, Pak. Bapak-bapak yang berbahagia, jadi besok kepada orang yang mati syahid itu diperlihatkan, Pak, kenikmatan-kenikmatan. Di dalam hadis Nabi mengatakan, lis syahidi indallahi situ khisolin. Orang yang mati syahid itu di sisi Allah mempunyai 6 keistimewaan, Pak. Ini tidak dimiliki oleh orang yang enggak mati syahid. Napa niku? Pertama, yaghfiru lahu fi awwali daf'atim min dammihi. Dosanya diampuni bersamaan dengan tetesan darah yang pertama. Jadi orang yang mati syahid menika ketika darahnya menetes, Pak, entek, Pak, dosane niku. Ini tidak dialami oleh yang lain. Itu yang pertama. Yang nomor 2, wa yara maq'adahu minal jannah. Jadi orang yang mati syahid itu sudah tahu, Pak, tempatnya besok di surga. Ini tidak dimiliki oleh orang yang mati tidak syahid. Nggih. Wa yujazu min adzabil qabri. Orang yang mati syahid itu bebas pertanyaan kubur. Tidak ada pertanyaan kubur, Pak. Bebas. Dalam berarti yang lain, napa niku orang yang mati syahid itu napa nggih? Kilatan pedang itu lho, Pak. Itu cukup sebagai ganti pertanyaan kubur. Makanya Nabi pernah mengatakan, barang siapa yang tidak pernah berperang, dan orang itu tidak punya keinginan untuk berperang, dia matinya mati jahiliyah, mati munafik. Jadi barang siapa yang tidak pernah berperang, malam yahzu, barang siapa yang tidak berperang dan dia tidak punya keinginan untuk berperang, dan orang itu matinya mati munafik. Ada keterangan seperti itu. Kemudian yang nomor berapa? Yang nomor 4, orang yang mati syahid itu dibebaskan dari huru-hara besar menjelang hari kiamat. Yang nomor 5, orang yang mati syahid itu oleh Allah dihiasi dengan perhiasan keimanan dan dinikahkan dengan bidadari, dinikahkan dengan hurin in, bidadari. Yang terakhir, orang yang mati syahid itu bisa menolong, bisa mensyafaati 60 anggota keluarganya. Jadi ketika orang yang mati syahid itu oleh Allah diperlihatkan kenikmatan-kenikmatan, Pak, akhirnya dia melihat. Kemudian orang yang mati syahid itu ditanya oleh Allah, fama amil tafiha, apa yang kamu lakukan di dunia? Orang itu mengatakan, qataltu fika hatta ustushida. Ya Allah, aku berperang itu untuk membela agamamu, aku sampai mati syahid. Allah mengatakan, qala kadzabta, bukan, kamu berperang itu bukan untuk membela agamaku, tapi kamu berperang itu supaya orang menganggap kamu itu pahlawan, Pak. Faqad qila summa umira bihi wa sukhiba wajhihi hatta ulqiya finnar. Akhirnya orang yang mati syahid tapi tidak karena Allah menika, Pak, orang ini diseret ke neraka. Makanya syahid itu ada 3, Pak. Yang pertama syahid dunia akhirat, yang nomor 2 syahid akhirat, yang nomor 2 syahid dunia. Syahid dunia akhirat itu maksudnya orang ini ketika mati dia berhak dirawat layaknya orang yang mati syahid. Napa niku? 1, tidak boleh dimandikan. Nomor 2, tidak boleh disolatkan. Orang mati syahid itu tidak boleh dimandikan, Pak. Tidak boleh dimandikan, tidak boleh disolatkan. Orang ini besok ketika di akhirat mendapatkan pahala layaknya orang yang mati syahid. Orang ini namanya syahid dunia akhirat. Itu seperti di ayat yang saya baca,
Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah membeli pada orang-orang yang napa nggih, orang yang berperang di jalan Allah itu dengan surga, Pak. Mereka mungkin membunuh, mereka mungkin terbunuh. Yang nomor dua, orang yang namanya syahid akhirat, Pak. Syahid akhirat. Orang ini napa nggih, ketika dia mati, orang itu mendapatkan pahala layaknya orang yang mati syahid. Tetapi ketika di dunia orang ini napa nggih dirawat sebagaimana mestinya. Contoh, orang yang mati karena melahirkan, orang ini insya Allah mendapatkan pahala layaknya orang yang mati syahid. Tetapi ketika di dunia orang ini dimandikan seperti biasa. Ini namanya syahid akhirat. Dia mendapatkan pahala layaknya orang yang mati syahid, tapi ketika di dunia orang ini dirawat layaknya orang yang mati biasa. Yang nomor tiga itu namanya syahid dunia, Pak. Orang ini besok di akhirat tidak mendapatkan apa-apa, tetapi ketika di dunia orang ini dirawat layaknya orang yang mati syahid. Sinten niku? Orang yang berperang tapi karena manusia. Orang yang berperang supaya dianggap menjadi apa? Pahlawan. Tanya nggih, ada orang yang berperang. Orang itu ikhlas atau tidak kita kan tidak tahu tuh, Pak. Makanya orang yang mati karena membela agama Allah itu, kalau dia itu membelanya itu memang betul-betul tidak karena Allah, orang itu ketika di dunia tidak boleh dimandikan, tidak boleh disolatkan, tapi besok di akhirat orang itu tidak mendapatkan apa-apa. Di orang, jadi yang dihisab yang pertama, yang dihitung yang pertama, yang diputus yang pertama, orang yang orang yang berperang di jalan Allah, di orang yang syahid, Pak. Yang nomor dua, Pak, yang nomor dua, wa rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al qur'ana fa utiya bihi fa arafahu ni'amahu fa arafaha. Yang nomor dua, orang yang belajar ilmu, Pak. Ta'allamal ilma, orang yang belajar ilmu. Wa 'allamahu, dan orang itu mengajarkan ilmu tersebut. Wa qara'al Qur'an, dan orang itu membaca Al-Qur'an. Bapak-bapak yang berbahagia, banyak sekali riwayat, Pak, yang menerangkan tentang keutamaan orang yang belajar ilmu. Saya sering menyampaikan, saya ingat saya. Jadi Nabi mengatakan, ini betul-betul karena Allah, Pak. Nabi mengatakan, man salaka thariqan yaltamis fihi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Wa innal malaikata la tad'u adnihataha ridon li talabil ilmi. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hattal khitanu fil ma. Wa fadlul alimi 'alal abidi ka fadlil qamari 'ala sairil kawakib. Orang yang menempuh jalan, Pak, tujuannya untuk menuntut ilmu. Maka Allah mudahkan bagi orang itu masuk ke dalam surga. Orang yang menempuh jalan keluar dari rumah, kemudian orang itu mungkin ke masjid, mungkin kemana, tujuannya untuk menuntut ilmu. Allah mengatakan sahhalallahu lahu thariqan ilal jannah. Allah mudahkan jalannya masuk ke dalam surga. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridon li talabil ilmi. Allah, para malaikat meletakkan sayapnya, Pak. Kenapa? Malaikat itu suka, Pak, ada orang yang menuntut ilmu. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatal khitanu fil ma. Jadi orang yang alim, orang yang punya ilmu, dosa-dosanya dimintakan ampun oleh semua makhluk Allah, Pak. Yang ada di langit, yang ada di bumi, bahkan ikan yang ada di dalam air, kemudian semut yang ada di lubangnya, semuanya memintakan ampun. Untuk siapa? Orang yang menuntut ilmu, Pak. Niku lek krana Allah. Itu kalau menuntut ilmu itu karena Allah. Orang yang baca Quran misalnya, Allah mengatakan, orang yang baca Quran itu misalnya wonten hadis punya ngeten nggih.
Al-mahiru bil Qur'ani ma'a safaratil kiramil bararah walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta bihi wa huwa alaihi sakun lahu ajroni. Orang yang baca Al-Qur'an dan dia itu mahir, pintar, lancar, Pak. Orang itu besok insyaallah masuk surga bersama malaikat. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta bihi wa huwa alaihi sakun. Orang yang baca Al-Qur'an tapi enggak lancar, Pak. Gerotal gradul katanya orang Jawa. Nggih, berat. Jadi bacanya berat, bacanya gerotal gradul. Nabi mengatakan lahu ajroni, orang itu mendapatkan pahala 2. Nggih. Jadi baca Quran itu salah oleh ganjaran, lancar, insyaallah masuk surga bersama para malaikat. Niku lek ikhlas, nggih. Makanya orang yang napa? Orang yang baca Quran, orang yang rajin menuntut ilmu, orang yang rajin baca Quran itu ditanya oleh Allah. Ditanya oleh Allah. Jadi fama amil tabiha, apa yang kamu lakukan ketika di dunia? Orang itu mengatakan ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu. Ya Allah, aku telah mempelajari ilmu dan aku telah menyampaikan ilmu itu. Wa qara'tu fika al-Qur'an, aku membaca Quran itu karena engkau ya Allah. Allah mengatakan kadzabta, bohong kamu itu bohong. Walakinnaka ta'allamta liuqala alimun wa qara'tal Qur'ana liuqalu huwa qari'un. Kamu belajar ilmu itu tujuanmu supaya kamu jadi orang pinter, supaya orang menganggap kamu itu pinter. Kamu belajar Quran itu bukan karena aku. Kamu baca Quran itu supaya orang-orang menganggap kamu itu qori, orang yang nopo, orang yang ahli, orang yang nopo, orang yang mahir membaca Al-Quran. Kemudian summa umira bihi, kemudian orang itu diperintah, Pak ya, dengan malaikat diperintah, wa sukhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar, di orang ini diseret teng neraka, Pak. Makanya betul, Pak, seperti niat itu betul, ya. Jadi sama-sama baca Qur'annya, sama-sama belajarnya. Kalau niatnya beda, hasilnya ya berbeda. Walaupun mungkin ketika di dunia yang dilakukan sama. Si A baca Quran, kita baca Quran. Si A belajar ilmu, kita juga belajar ilmu. Si A ngaji, kita ngaji. Tapi antara kita dan orang tuh niatnya nggak sama, beda, Pak. Ya, makanya berbeda. Jadi yang nomor 2, orang yang dihisab yang nomor 2, nggih menika orang yang belajar ilmu atau orang yang membaca Al-Qur'an tapi niatnya tidak karena Allah. Dia baca Quran supaya dianggap sebagai qori, dia belajar ilmu tujuannya supaya orang lain menganggap orang itu adalah orang yang mahir, orang yang alim, orang yang pandai. Bapak-bapak yang berbahagia, kemudian warajulun wasa'allahu alaihi, yang nomor 3, seorang laki-laki yang oleh Allah diberikan keluasan rezeki, Pak. Wa a'tahu min a'nafil mali kullihi, orang itu diberi berbagai macam harta, Pak. Jadi hartanya niku melimpah ruah. Jadi semuanya punya, sawah punya, mobil punya, rumah punya, kendaraan punya, wes komplit, Pak, nggih. Seperti yang diterangkan dalam Quran surat Ali Imran, Pak. Zuyyina linnasi hubbus sahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minad dahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal haras dzalika mataul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Ali Imran ayatnya ayat 14, Pak nggih. Jadi niki macam-macam harta benda yang dibanggakan dan dicari manusia niku niki, Pak nggih. Coba, Pak, jangan baca, Pak nggih. Ayat 14. Monggo, artinya, Pak. Nggih.
Ayat 14 Pak, 14. Al-Imran ayat 14. Dijadikan indah pada pandangan manusia bertingkat kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta dan banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Oke. Jadi napa nggih? Jadi yang namanya kekayaan dunia. Jadi orang tadi itu oleh Allah diberikan berbagai macam kekayaan dunia. Yang pertama, orang itu punya yang namanya istri, Pak. Makanya orang-orang Madinah, ya orang-orang Madinah, ketika orang-orang Mekah datang itu istrinya kan diinfakkan, Pak. Saya punya istri 2, silakan kamu pilih. Kamu ingin yang mana? Nanti saya cerai biar menjadi istrimu. Yang nomor 2, termasuk harta benda itu anak, Pak. Anak. Makanya orang-orang kafir mengatakan nahnu aksaru amwalan wa aulada wama nahnu bimu'adzabin, kata orang kafir. Kami itu punya banyak harta, kami punya banyak anak, kami enggak akan mungkin disiksa. Jadi anak itu adalah napa nggih? Termasuk harta, Pak. Termasuk harta. Wal qanatiril muqantarati minadzabi wal fiddah. Mereka itu mempunyai harta benda yang bertumpuk-tumpuk, baik itu emas, baik itu perak. Wal khailil musawwamah, punya kuda pilihan, Pak, kuda merah, onta merah kalau pada zaman Nabi. Wal an'am, punya binatang ternak, wal haras, punya sawah ladang. Saya pun komplit, Pak. Sawah punya, gitu, sawah punya, binatang napa? Sawah punya, kendaraan punya, kemudian emas yo. Ini kan komplit, Pak. Nggih. Jadi punya emas, harta bendanya numpuk, dia punya kendaraan, dia punya napa? Punya binatang ternak, dia punya sawah ladang. Jadi orang itu oleh Allah diberikan napa nggih? Jadi semua jenis harta benda itu diberi orang itu. Kemudian kepada orang yang dulu di dunia napa suka berinfak itu fa'utiya bihi fa'arafahu ni'amahu, Allah tunjukkan. Jadi orang yang berinfak niku ini lho, Pak. Jadi pahala yang Allah berikan iki misalnya nggih. Jadi misalnya wonten hadis nggih. Jadi orang yang berinfak itu satu, Pak, satu. Orang yang berinfak itu setiap hari dongane malaikat, Pak. Jenengan menate mireng ya. Jadi tidak ada satu hari ketika matahari terbit kecuali ada 2 malaikat yang berdoa. Orang yang berinfak oleh malaikat didoakan, Allahumma ati munfikon khalafan. Ya Allah, berikan ganti pada orang yang berinfak. Orang yang tidak berinfak juga didoakan, Allahumma ati munfikon, Allahumma ati mumsikan talafan. Ya Allah, hancurkan orang yang tidak mau berinfak. Jadi yang infak oleh malaikat didoakan supaya diganti. Makanya mboten enten ceritane wong infak telot melarat, mboten enten. Karena dongane malaikat. Sementara orang yang napa? Orang yang tidak mau berinfak, orang itu juga didoakan. Allahumma ati mumsikan talafan, ya Allah hancurkan harta orang yang tidak berinfak. Ada yang matur ngeten, Pak. Harta niku Pak nggih. Harta itu kalau mestinya dikeluarkan, Pak, terus mboten jenengan keluarkan, harta itu akan mencari jalan keluar sendiri. Contoh ngeten, Pak. Banyak orang niku nggih, orang itu punya harta mestinya diinfakkan, Pak. Orang itu tidak mau berinfak. Mungkin lek wonten mawon. Mungkin dia yang sakit, atau hartanya yang dicuri maling, atau rumahnya yang kobong dan lain sebagainya. Jadi harta itu kalau waktunya dikeluarkan kok tidak dikeluarkan, maka harta itu akan mencari jalan keluar sendiri. Jadi itu diantara kelebihan keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang berinfak, Pak. Setiap hari didoakan malaikat. Itu kalau infaknya memang betul-betul ikhlas, betul-betul karena Allah. Bapak-bapak yang berbahagia, kemudian kepada orang itu
ditanya, fama amil tabiha, apa yang kamu lakukan dengan hartamu? Kamu sudah aku beri banyak harta, berbagai macam jenis harta kamu aku kasih. Apa yang kamu lakukan? Kemudian orang itu mengatakan, ma taraktu min sabilin tuhibbu ayyung faqa fiha illa anfaqtu fiha. Ya Allah, aku tidak tinggalkan jalan yang engkau suka aku berinfak, kecuali aku pasti berinfak. Jadi ketika engkau ingin berinfak, aku mesti berinfak ya Allah. Dan itu aku lakukan karena engkau. Qala, Allah mengatakan, kadzabta, bohong. Kamu itu bohong. Walakinnaka fa'alta liuqala huwa jawadun. Kamu melakukan itu, kamu banyak berinfak itu supaya orang mengatakan kamu itu adalah orang yang dermawan. Orang yang dermawan. Faqad qila, maka sungguh dikatakan, summa umira bihi, kemudian diperintahkan, wasuhiba ala wajhihi, orang itu ditarik wajahnya, summa ulqiya finnar, kemudian orang itu dimasukkan ke dalam neraka. Bapak-bapak yang berbahagia, jadi 3 golongan. Yang pertama kali dihitung, dihisap, diputus oleh Allah besok pada hari kiamat. Yang pertama orang yang mati syahid. Kenapa? Karena syahid itu adalah kedudukan yang paling luar biasa, Pak. Nabi pernah ditanya, ya Rasul, amal yang paling utama itu apa? Nabi mengatakan, napa niku? Iman kepada Allah. Kemudian apa? Jihad di jalan Allah, Pak. Jihad di jalan Allah. Jadi orang yang berjuang, tapi gini wow, dia berjuangnya itu betul-betul karena Allah, bukan supaya dianggap sebagai pahlawan. Orang yang berjuang, orang yang berperang, yang tujuannya dianggap sebagai pahlawan, orang itu besok di akhirat, ini kalau terus wong Jawa Pak, mboten oleh no, mboten oleh po, dia tidak mendapatkan apa-apa. Oleh Allah cuma diberitahu, ini loh pahalamu kalau kamu ikhlas. Jadi karena kamu tidak ikhlas, kamu tidak mendapatkan apa-apa. Yang nomor 2, orang yang nopo nggih? Orang yang membaca Al-Qur'an, Pak. Orang yang membaca Al-Qur'an, orang yang nopo nggih? Orang yang belajar ilmu. Nabi itu pernah mengatakan, Pak. Jadi orang yang mungkin wonten tiyang, orang itu waktunya itu dihabiskan untuk membaca Quran, Pak. Nabi pernah mengatakan, man zahola, itu sini, man saholahu qiraatul Qur'an an dzikri wa mas'alati a'taituhu afdhala sawabas sa'irin. Siapa yang sibuk karena membaca Quran sehingga orang itu tidak sempat meminta kepadaku, dia tidak sempat berzikir kepadaku karena hanya membaca Quran, membaca Quran. Tentunya ya boten namung diwaca, Pak. Ya dibaca, dipahami, dinapa paling nggih, dihayati, dimengerti. Artinya waktunya itu untuk niku nggih, untuk niku. Maka orang itu kata Nabi, aku akan beri kepada orang itu lebih baik daripada pahala yang aku berikan pada orang yang berzikir, pahala yang aku berikan pada orang yang meminta. Orang yang tidak sempat meminta kepada Allah karena dia sibuk baca Quran, orang yang tidak sempat berzikir karena dia sibuk mempelajari Al-Quran, maka kata Nabi, orang itu akan diberi pemberian lebih baik, Pak, dari yang diberikan kepada orang yang meminta, daripada pemberian yang diberikan pada orang yang berzikir. Itu kalau baca Qur'annya, berzikirnya betul-betul karena Allah. Okay. Tapi lain mboten krana Allah, besok di akhirat cuma diberitahu tok. Tapi pahala itu tidak diberikan pada orang tersebut diseret teng neraka. Yang nomor 3, orang yang ketika di dunia suka berinfak,
Orang yang ketika di dunia suka mendermakan hartanya, Pak. Tapi itu dilakukan tidak karena Allah. Itu dilakukan supaya orang itu dianggap sebagai apa? Orang yang loman, orang yang dermawan. Padahal orang yang betul-betul loman, Pak, Nabi mengatakan ngeten, as-sakhiyu qaribum minallah qaribum minal jannah baidum minan nar. Orang yang dermawan, Pak, betul-betul dermawan, orang itu dekat kepada Allah, dekat kepada surga, jauh dari neraka. Jadi orang yang dermawan betul dermawan. Orang tuh yang rokoknya angel, Pak, kalau betul-betul dermawan. Tapi kalau dermawannya itu napa? Supaya dipuji orang ya benten malih. Pencitraan ya. Nah, ini bahasanya pencitraan. Jadi pencitraan. Makanya untuk menghindari itu, Pak, untuk menghindari itu. Jadi sinten? Abbas bin Abdul Muthalib itu mengatakan kita melakukan amal ibadah itu supaya ikhlas, Pak, supaya terhindar dari niku-niku, Pak. Usahakan kita melakukan itu sembunyi-sembunyi, Pak. Makanya Allah mengatakan in tubdus shadaqati fa ni'mahi wa in tuhfuha wa tu'tuhal fuqara wa khairul lakum. Jika kamu menampakkan sedekah itu baik, Pak. Tapi jika kamu berikan langsung kepada orang yang fakir, kamu rahasiakan, itu lebih baik. Kenapa? Karena orang yang memberi dengan rahasia niku insya Allah kemungkinan ikhlasnya langkung kathah. Makanya ada keterangan dulu para sahabat ketika mereka berinfak niku hartanya ditaruh di bawah tikar, Pak. Itu ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Jadi mereka tidak tahu, jadi tidak tahu. Bahkan Nabi mengatakan orang yang berinfak, orang yang mendapat apa? Orang yang mendapatkan naungan besok dari kiamat itu diantaranya kan warajulun. Jadi orang laki-laki yang berinfak dengan tangan kanannya, tangan kirinya tidak tahu. Niku, Pak. Jadi 3 golongan yang insya Allah di kisah pertama besok pada hari kiamat. Yang pertama orang yang mati syahid. Yang nomor 2 orang yang belajar ilmu dan membaca Al-Quran. Yang nomor 3 orang yang berinfak. Tapi karena ketiga-tiganya melakukan tidak karena Allah, maka ketiga-tiganya akhirnya diseret teng neraka. Makanya monggo kita evaluasi, kita muhasabah diri kita masing-masing. Ketika kita melakukan apapun, niatnya ditoto, Pak. Karena niat itu penting, niat itu mempunyai peranan yang amat dominan. Mudah-mudahan kita yang berkumpul di masjid ini, kita yang berkumpul di tempat ini dihindarkan oleh Allah dari sifat riya, Pak. Melakukan segala sesuatu tidak karena Allah, melakukan sesuatu tapi karena manusia. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita, mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita, sehingga ketika kita melakukan apapun kita betul-betul bisa karena Allah. Kita bisa betul-betul bertujuan mardhatillah, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan mendapatkan pahala seperti layaknya yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya orang yang berperang Allah akan menjanjikan surga. Di orang yang berperang akan dijanjikan surga. Orang yang belajar ilmu maka orang itu akan dimudahkan masuk ke dalam surga. Orang yang berinfak, orang itu diantara keistimewaannya, orang itu didoakan oleh para malaikat. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada benarnya, datangnya dari Allah. Apabila ada salahnya, datangnya dari saya sendiri. Yang saya baca tadi ada di kitab Riyadhus Shalihin, babnya bahaya riya. Monggo kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Hanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum wa akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.